Real. I think that is real. Who's that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jaka Pengelana yang akan merangkum alur-alur cerita dengan sangat singkat dan tentunya tidak jelas. Kali ini saya akan membahas film yang berhubungan dengan internet. Karena selain bermanfaat, internet juga menyimpan banyak bahaya dan kejahatan di dalamnya. Di film ini, sisi gelap internet diperlihatkan dengan sangat jelas. Untuk itu, berhati-hati dan bijaklah dalam menggunakannya. Jangan berlama-lama lagi, selonjorkan kaki kalian, ayo kita skuy. Film ini garapan Stephen Sasko pada tahun 2018 lalu. Diperankan salah satu artis Indonesia bernama Safira Widiani Putri sebagai Lex Putri. Pada adegan pertama, kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Matias yang berusaha login dari laptop baru yang ia temukan di tempat kerjanya. Terlihat Matias sedang mengoprek dan mengembangkan software yang bernama Papaya yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pacar cantiknya yang bisu bernama Amaya. Saat asik ngobrol dengan Amaya, beberapa kali tuh laptop error yang membuat video call-nya terhenti. Setelah laptop normal kembali, Matias terlihat menghubungi teman-temannya via Skype, yaitu AJ, Demon, Lex, Nari, dan Serena. Di tengah obrolan yang seru, tiba-tiba seorang asing mengirimi Matias pesan via Facebook yang ditunjukkan untuk seseorang bernama Nora, mungkin pemilik laptop sebelumnya. Karena penasaran, Matias membuka pesan tersebut yang berasal dari akun yang bernama Erika Dan, yang ternyata Nora sendirilah yang mengirim pesan itu dengan mengaku sebagai teman Erika, dan meminjam Facebook Erika untuk menghubungi Matias dan meminta laptopnya dikembalikan. Gak peduli dengan pesan itu, Matias yang penasaran kemudian mengecek laptop yang tiba-tiba full memorinya. Dia membuka folder-folder di laptop tersebut yang terdapat banyak video-video yang aneh dan gak jelas. Sebenarnya, di sini Matias berniat mengembalikan laptop tersebut, tapi sesaat sebelum dia OTW, lagi-lagi pesan misterius bermunculan di laptop tersebut. Kali ini, seseorang bernama Sharon68 seperti mengonfirmasi sesuatu kepada Nora. Tentu saja Matias tidak mengerti, mungkin si Sharon itu tidak tahu kalau laptopnya dipakai Matias. Penasaran dengan pesan itu, Matias kemudian membalas orang tersebut dan diarahkan untuk mengakses lebih jauh laptop tersebut. Di sini, Matias terlihat seperti kebingungan saat diminta membuka file bernama The River, yang kemudian menampilkan gambar seperti game jadul. Di situ terlihat seperti sungai ada apinya. Melihat tingkah Matias yang aneh, teman-temannya yang sedari tadi tersambung video call meminta Matias buat men-share layar laptopnya. Di situ, Demon yang terlihat paham dengan IT mulai menjelaskan bahwa itu seperti akses ke situs dark web. Kalian yang nggak tahu dark web atau deep web, itu adalah bagian dari internet dalam yang jarang diakses oleh publik awam. Karena di dalamnya terdapat berbagai aktivitas ilegal seperti jual beli narkoba, penculikan, atau bahkan pembunuh bayaran. Di laptop tersebut, mereka melihat video-video aneh yang beberapa kali diantaranya terlihat seperti perempuan yang akan disiram minyak, perempuan yang dirantai, dan video salah seorang yang masuk ke kamar perempuan yang kemudian malah melihat ke arah CCTV kamar tersebut. Di tengah kebingungan mereka, kemudian muncul tampilan seperti pesan grup, di mana di dalamnya terdapat banyak user bernama Sharon. Tak berhenti sampai di situ, mereka juga dikejutkan dengan adanya digital wallet, di mana di dalamnya terdapat mata uang Bitcoin yang jika dikonversikan itu sebesar 10 juta dolar. Tak lama kemudian, username bernama Sharon68 tersebut mengirimkan pesan request sebuah metode trepinasi, yaitu metode penyiksaan dengan melubangi kepala dengan senjata tajam semisal bor. Ngeri kali.
Matias dan teman-temannya tentu saja kaget, sehingga memutuskan untuk keluar dari pesan grup tersebut. Di scene selanjutnya, terlihat Matias menerima telepon dari Amaya yang sebelumnya terputus. Tapi, kali ini bukan Amaya yang berbicara, melainkan Kelly, yaitu temannya yang baru saja datang. Kelly memberitahukan Matias bahwa Amaya sedang mandi. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba layar blank hitam. Tak lama layar pun nyala kembali, dan di situ sudah terdapat pria misterius di belakang Kelly, yang kemudian langsung menyergapnya. Kemudian pria tersebut mengatakan bahwa dia bisa melihat dan mendengar semua aktivitas internet yang dilakukan Matias and the gang, dan mengancam jika ada yang berani melapor polisi, dia tidak akan segan buat membunuh Amaya. Di situ, Matias dan pria misterius tersebut bersepakat mengembalikan laptop dengan jaminan Amaya. Ternyata orang itu adalah Nora, si pemilik laptop yang Matias gunakan. Scene selanjutnya memperlihatkan Matias yang kembali ke obrolan bersama teman-temannya, di mana teman-temannya yang khawatir meminta Matias untuk lapor polisi. Tentu saja Matias tidak setuju, karena Amaya bisa dibunuh. Nora, yang bisa mengamati obrolan Matias dan teman-temannya, meminta dia meyakinkan gengnya bahwa semua itu hanyalah game. Meskipun terlihat janggal, di sini teman-teman Matias percaya. Rasa penasaran Matias yang makin-makin membuatnya mencari tahu siapa yang bernama Erika Dan itu, di mana muncul artikel seperti berita jika gadis 17 tahun tersebut baru saja hilang diculik beberapa hari yang lalu. Setelah mengecek pesan-pesan sebelumnya, di situ Matias tersadar bahwa pria bernama Sharon itu adalah seseorang yang menculik dan yang menyergap Kelly tadi. Di sini, Matias mengambil resiko di mana dia berinisiatif mentransfer semua uang Bitcoin di laptop tersebut sebagai jaminan dengan harapan si Nora membebaskan Erika Dan. Namun, apes buat Matias, masalah malah semakin runyam ketika si Nora marah dan menjelaskan bahwa dia hanyalah bekerja pada kelompok yang bernama The Circle. Dengan kelakuan Matias sekarang, Matias dan juga teman-temannya terancamlah nyawanya. Dalam situasi panik dan tegang, Matias kemudian kembali ke obrolan bersama teman-temannya. Tiba-tiba, panggilan mereka disusupi oleh banyak akun yang bergabung ke panggilan tersebut. Selain itu, mereka juga dikirimi link di pesan. Petaka pun datang saat salah seorang dari mereka mengklik link yang dikirimkan The Circle tadi, yang ternyata adalah akun medsosnya Lex yang dari tadi keluar menerima telepon dari mamanya. Tak berselang lama, muncul sebuah video yang menampilkan seseorang berdiri di atas gedung, kemudian didorong orang yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Mereka baru saja menyaksikan temannya dibunuh secara live. Di tengah kepanikan, Matias memberitahukan teman-temannya bahwa semua itu adalah real. Dia juga memberitahukan bahwa pemilik laptop yang dipakainya bisa melihat dan mendengar semua aktivitas internet mereka. Di tengah perdebatan, Matias meminta teman-temannya untuk berpura-pura seolah tidak tahu, setidaknya sampai Amaya datang ke tempatnya dengan selamat. Mengetahui hal itu, Nari berinisiatif untuk menjemput Amaya ke stasiun. Tak lama kemudian, lagi-lagi mereka terhubung dengan panggilan The Circle. Kali ini, muncul video-video medsosnya AJ yang dipilih dan diedit menjadi rangkaian kata, seolah-olah AJ akan melakukan kejahatan dengan mengebom mall. Kemudian, video tersebut melakukan panggilan otomatis ke panggilan darurat 911. Di telepon tersebut, diputarlah editan video AJ tadi. Mendapat laporan tersebut, tentu saja polisi segera datang ke rumah AJ. Dan di sini, teman-teman AJ meminta untuk diharap dan menyerahkan diri saja. AJ yang sedang ketakutan malah berjalan mendatangi tamunya itu. Dan tiba-tiba, komputer AJ diretas dengan memutar sebuah audio senjata dengan volume yang sangat besar. Polisi yang menyangka AJ memegang senjata auto membalas dengan beredalan peluru ke tubuhnya. Dan lagi, mereka baru saja melihat temannya tewas secara live. Sampai sini, film semakin tegang. Kini, di panggilan itu tersisa Matias, Damon, dan Serena yang panik juga shock. The Circle mengetahui jika Nari tidak ada dalam panggilan tersebut. Kemudian, The Circle menampilkan video kemesraan Nari dan Serena. Wait. Oh, jadi mereka berdua ini pasangan yang... sudahlah. Kita lanjutin saja ceritanya. Video pun dilanjutkan dengan menampilkan CCTV stasiun di mana Nari menyebut Amaya tadi. Dan di CCTV lain terlihat ibunya Serena yang sedang berbaring di rumah sakit.
The Circle meminta Serena memilih salah satu dari dua orang tersayangnya tersebut. Serena yang ketakutan hanya bisa menangis sampai waktu yang diberikan habis. Akhirnya, ibunya dieksekusi dan Nari pun didorong orangnya The Circle saat kereta melintas. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba muncul saja seseorang di belakang Serena dan langsung mengeksekusinya. Matthias kemudian memutuskan untuk menjemput Amaya dengan membiarkan laptopnya terus menyala. Kini, hanya tinggal Damon yang ada di panggilan tersebut. Dia yang paham tentang IT sudah menyiapkan bukti-bukti untuk mengancam The Circle atas perbuatan-perbuatannya. Tiba-tiba, di laptop Matthias terlihat seseorang yang memasuki kamar Matthias dengan membawa gadis yang tak lain adalah Erika Dunn. Layar pun memperlihatkan editan foto Matthias dan video yang kita lihat sebelumnya tadi, sehingga membuat seolah-olah Matthias lah penculiknya. Mengetahui itu, Damon langsung menghubungi Matthias yang sedang di jalan. Dia bilang, semua itu adalah jebakan dan sudah diatur sejak awal. Seseorang meninggalkan laptop yang ditemukan Matthias adalah kesengajaan. Tanpa sadar, mereka sudah terperangkap memasuki permainan dark web itu sedari awal. Dia juga menjelaskan bahwa semua yang sudah terjadi telah disetting sedemikian rupa agar terlihat seperti alami. Panggilan pun terputus. Tak lama kemudian, terlihat Amaya menelpon Matthias dan mengonfirmasikan bahwa dia sudah sampai ke sebuah bangunan tempat mereka janjian. Matthias bingung karena merasa tidak janjian di tempat itu. Ternyata software Papaya Matthias yang digunakan untuk berbicara dengan Amaya lagi-lagi diretas The Circle dan mengarahkan Amaya ke tempat tersebut. Balik lagi ke panggilan Damon. Ini di panggilan itu terlihat seseorang membawa tali yang kemudian disusul tayangan Damon yang digantung di depan pintu dengan pesan perpisahan di laptopnya. Kembali lagi ke panggilan Amaya. Di kegelapan tempat Amaya berada, tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menerkam Amaya. Panggilan pun terputus. Kini, tinggal Matthias sendiri di panggilan tersebut, yang disusul munculnya sebuah voting. Di situ terdapat pilihan apakah Matthias layak hidup atau tidak. Voting pun berakhir dengan hasil Matthias harus mati. And then, setelah semuanya mati, barulah terungkap bahwa semua ini adalah permainan yang disiarkan langsung di dark web pada malam itu. Dan film pun berakhir. Well. Jujur, jarang sekali plot film seperti ini, di mana pemeran utamanya pun ikut tewas. Menarik. Saya Jaka Pengelana, kembali lagi di alur cerita film selanjutnya. Sampai jumpa.